Oke. Hai Sobat Kece, selamat datang di podcast kami ya, yang kece banget ya. Pada hari ini kita membahas seputar dunia osteoporosis ya, yang akan dibahas bersama pakarnya ya. Oke, sebelumnya saya Meli ya. Di sini saya akan memandu untuk kita pengen ngobrol-ngobrol santai dan kece dengan pakarnya, yaitu di sini kita akan kedatangan Dr. Edbert Soatmojo, spesialis KFR MSc. Nah, Dr. Edbert ini spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan master di bidang sport medicine, yang merupakan salah satu pendiri dari Physio Medical Clinic pada tahun 2016, terapi fisio modern di Jakarta dengan fokus ke aktivitas fisik, menangani pasien dengan nyeri kronis dan penyakit yang memerlukan program rehabilitasi jangka panjang dan insentif. Beliau juga bersertifikasi dalam praktek dry needle dari Amerika dan menangani pasien dari berbagai macam gangguan ya, muskuloskeletal dan neuromuskular, mulai dari pasien anak dan pasien geriatri. Selamat datang dok di acara podcastnya kita yang kece. Terima kasih Bu Meli sudah mengundang saya untuk sharing hari ini di World Osteoporosis Day ya. Iya. Kita ingin bahas tentang osteoporosis. Betul. Terima dok. kasih Sobat Kece. Semoga saya bisa bantu sharing hari ini, memberikan edukasi tentang osteoporosis. Iya, kebetulan dok di tanggal 20 Oktober kita selalu memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Iya. Jadi kita ingin memberikan informasi yang tepat juga ya dok ya, mengedukasi juga teman-teman sobat kece di sini untuk tahu apa sih itu osteoporosis, terus ternyata kesehatan tulang itu seperti apa, seperti Yes. itu ya dok ya. Ya. Yuk kita coba ya, apa sih itu terkait dengan WOD ya dok ya. Dari dokter boleh dijelaskan apa yang dimaksud dengan osteoporosis ya, dan menurut dokter bagaimana sih kondisi yang mempengaruhi pergerakan dari tubuh itu sendiri? Iya, jadi osteoporosis itu memang suatu kondisi ya, suatu penyakit. Itu yang bisa disebabkan karena tulang kita itu jadi lebih keropos. Jadi tulang itu kan harusnya padat. Ya. Tapi ketika ada terjadi pengeroposan tulang, itu kita sebut sebagai osteoporosis. Dan itu adalah suatu penyakit yang membuat risiko lebih tinggi terjadinya suatu fraktur atau patah tulang pada pasien tersebut. Jadi ya di sini untuk kita ingin raise awareness terhadap kepentingannya untuk menjaga kepadatan tulangnya itu ya Bu. Oke, jadi memang tubuh kita semuanya kayaknya kebanyakan dari tulang ya, yang menyokong ya kita untuk berdiri ya. Jadi itu penting banget agar tulang kita lebih padat gitu ya dok ya. Padat. Oke, jadi pada kondisi di lapangan atau saat bertemu dengan pasien ya dok ya, itu biasanya kondisi pasien yang sudah osteo, kemudian saat bertemu dengan dokter, apakah kondisi yang sudah susah seperti itu ya dok ya, sudah osteoporosis itu apakah masih bisa untuk kita perbaiki atau kita benarkan lagi gitu dok? Ya, jadi osteoporosis ini pertama kan suatu adalah kondisi yang disebabkan oleh karena banyak faktor yang berperan di situ ya. Pertama adalah usia. Jadi kalau usia, semakin kita lanjut usia, maka kepadatan tulang kita secara natural memang akan menurun. Ditambah lagi dengan faktor hormon, misalkan ada kekurangan estrogen pada pasien-pasien yang sudah menopause, itu akan lebih drastis lagi turunnya. Jadi ini adalah suatu penyakit yang memang terjadi secara natural. Memang mungkin kita bisa mencegah dengan menjaganya, tapi untuk menghilangkannya itu sebenarnya agak berat. Makanya yang paling penting itu adalah pencegahan. Kalau memang sudah terjadi osteoporosis, memang kita bisa obati. Banyak pilihan obatnya. Ada yang bisa diminum, ada yang disuntik juga, tapi kemudian juga dibantu dengan exercise. Itu untuk menjaga dan juga mencoba meningkatkan kepadatan tulang. Tapi itu butuh waktu lumayan lama dan lumayan berat. Jadi kalau sudah kena osteoporosis masih bisa ditangani, tapi kalau lebih baik lagi kalau bisa dicegah. Oke, jadi memang sih lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena mencegah
juga kalau mengobati bisa lebih panjang lagi jangka waktunya ya dok ya, dan pasti cost-nya pasti akan lebih banyak Cost-nya dibandingkan dengan hanya mencegah ya dok ya. Jadi Betul. memang kita perlu mencegah. Nah, eh, dokter saat ini sedang tren ya terkait pijet ya, pijat, tentang pijat keretak-keretak ya. Biasanya kalau kita sering dengar adalah pijat keretak-keretak atau alias chiropractic. Iya. Ya, apakah di klinik dokter ada praktek tentang pijat keretak-keretak itu ya? Dan sebenarnya manfaatnya apa sih dok kalau pijat keretak-keretak itu? Kan sebenarnya memang sih enak ya dok ya kalau udah bunyi keretak-keretak gitu. Nah, tapi sebenarnya itu ada manfaatnya atau malah itu berdampak pada kurang bagus untuk tulang kita gitu. Iya, jadi di tempat saya praktek tidak ada praktek keretak-keretak itu. Chiropractic itu nggak ada ya dok ya berarti? Iya, jadi chiropractic itu kan sebenarnya kita atau sebut ya orang awam ngomongnya keretak-keretak, tapi chiropractic itu sebenarnya adalah suatu profesi tersendiri. Oh, Jadi itu ada sekolahnya tuh chiropractic, nggak ada sih di Indonesia, adanya di luar. Amerika ada kayaknya di UK, di Australia itu ada, di sini nggak ada. Nah jadi sebenarnya dia bisa dilakukan dengan aman kalau dilakukan dengan profesional yang memang benar ya, jangan yang abal-abal makanya. Kalau yang nggak jelas memberikan itu makanya bisa ada resiko. Nah untuk kondisi osteoporosis sendiri itu tidak disarankan untuk melakukan keretak-keretak atau Oke. kita sebut um, term medisnya adalah spinal manipulation atau HVLA manipulation. Nah itu tidak disarankan karena bayangkan tulang yang sudah keropos, yang sudah lebih rentan patah, kalau kita twist, kita tekuk dengan force yang lumayan tinggi, itu bisa menyebabkan fraktur atau retak atau patah gitu loh. Jadi kita tidak menyarankan untuk dilakukan pada penderita osteoporosis. Tapi ya juga kalau memang mau dilakukan mungkin bisa pada usia muda dan juga pada orang yang sudah profesional, karena pengalaman juga ada pasien yang tadinya sehat cuman pegel-pegel aja dikeretak malah jadi saraf kejepit, Benar, iya. malah jadi dioperasi pasiennya. Jadi hati-hati aja saran saya. Oke, iya. Jadi memang dulu memang kan gencar ya dok ya, tapi ternyata terus tiba-tiba memang kalau tidak dilakukan sama orang yang ahli di bidang pengkeretakan gitu ya anggapannya, berarti itu memang takutnya salah ya dok ya, Iya. malah terjadi cedera. Oke, jadi sebenarnya dok, tes apa aja ya yang dilakukan untuk mendeteksi misalnya kita itu udah terkena osteopenia atau osteoporosis. Seperti biasanya kita dengar pernah ada tes bone mineral density ya dok ya, untuk awam ya, untuk misalnya kita pengen tahu udah cukup belum sih mineral atau kepadatan tulang kita kayak gitu. Iya, jadi bone mineral density itu adalah salah satu pemeriksaan yang memang ya standar ya untuk men-screening osteoporosis. Jadi itu adalah pemeriksaan untuk memeriksa kepadatan tulang. Biasanya yang diperiksa itu adalah tulang lengan ini, tulang belakang, tulang lumbal kita, kemudian juga tulang paha di bagian femoral neck atau di bagian ya panggul kita. Jadi itu adalah tiga titik yang paling sering diperiksa dan itu yang akan menunjukkan seberapa osteoporosisnya. Itu biasa ada scoringnya tuh, dia dari ada yang jadi kalau scoringnya di atas -1, jadi -1, 0, 1, 2 itu berarti dia bagus, normal padatan tulangnya. Kalau dia di bawah -1 sampai -2,5 itu dia masuk ke kategori osteopenia atau berarti sudah mulai melunak tulangnya. Kalau dia sudah di bawah 2, jadi lebih kurang dari -2,5 itu sudah masuk ke osteoporosis. Jadi itu biasa kita memonitor osteoporosis dengan alat pemeriksaan bone mineral density tadi. Oke, jadi kalau sebenarnya sudah osteopenia pun atau tadi pelunakan tulang itu sudah wajib seperti harus menjaga lebih, maksudnya masyarakat tuh harus lebih aware lagi ya terhadap dia mempunyai kepadatan tulangnya ya. Pasti. Harus lebih aware ya, berarti dia harus entah dia harus memperbanyak makan yang mengandung kalsium atau minum suplemen seperti itu ya dok ya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya dok, apakah ada ya pola rehabilitasi atau terapi fisik khusus pada penderita osteoporosis? Ada terapinya sendiri? Ada. Jadi misalkan
kami ada dokter rehab. Iya. Dokter rehab itu kita juga kalau untuk osteoporosis bekerja sama dengan dokter ortopedi. Oke. Itu adalah dokter tulang ya. Jadi biasanya kalau ada pasien-pasien dengan osteoporosis, kita dirujuk untuk lebih ke exercise. Jadi kan Oke. misalkan pengobatan mereka yang jadi dokter ortopedi yang meresepkan obat-obatnya, dari rehabilitasi ini bantu lebih ke exercise-nya. Jadi gimana kita bisa menstimulasi tulang tersebut jadi mulai padat lagi. Jadi tulang itu bisa ditingkatkan kepadatannya dengan menstimulasi tulang tersebut. Caranya dengan memberikan beban. Bebannya itu bisa berupa beban berat badan sendiri atau bahkan beban dari luar kayak seperti dumbbell, barbell itu juga bisa membantu untuk memberikan stimulasi ke tulangnya, jadi dia bisa padat lagi. Dan itu juga perlu dibantu dengan tambahan-tambahan bahan bakunya, yaitu kalsium, vitamin B, vitamin K, itu semua itu bahan baku untuk memadatkan tulang. Jadi itu kita harus memastikan bahan bakunya juga cukup ketika kita lakukan latihan-latihan. Biasanya sih kami meresepkan untuk terapi fisik itu lebih ke olahraga yang pertama disukai sama pasien. Karena percuma kalau kita meresepkan olahraga, dia sukanya misalkan jalan, tapi kita suruh berenang atau sepeda, mungkin dia nggak suka. Jadi kita harus sesuaikan dengan kesukaan pasien itu apa. Banyak sekali olahraga yang bagus, bisa seperti jalan cepat, naik turun tangga, hiking, kemudian senam, tai chi itu juga terbukti bagus sekali untuk meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan juga padatan tulang. Jadi sebenarnya luas sekali, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Yang jelas kalau memang sudah ada osteoporosis, itu jangan melakukan olahraga yang high impact, itu apalagi yang kontak sport ya, seperti main bola atau basket yang memang bisa ketabrak sana sini, kemudian bisa jatuh, ada resiko jatuhnya, itu juga jangan. Kemudian jangan juga yang terlalu twisting atau bending, itu seperti golf yang putarannya kencang atau bungkuk-bungkuk terlalu berat. Nah, itu juga kita tidak menyarankan. Jadi kita lebih ke memberikan arahan olahraga apa yang bisa dilakukan, yang bisa secara sustainable dalam jangka panjang, tapi yang bagus untuk tulang-tulang kakinya, tulang belakangnya, dan lengannya. Oke, jadi kalau tadi ingat kalau golf kan twistingnya lumayan ya dok ya gitu ya. Nanti takut nggak bisa balik ya. Takut ada Oke, jadi sebenarnya dok kalau osteopeni, misalnya dokter memberikan advice terapi gitu ya, antara yang osteopeni dengan yang osteoporosis itu berbeda ya? Dan mungkin apakah berbeda dari segi frekuensinya atau apa? Karena kan osteopeni masih belum sampai osteoporosis seperti itu dok. Berbeda nggak sih dok antara pemberian advice terapinya? Lebih ke precaution aja sih. Kalau osteoporosis mungkin lebih tidak boleh yang high impact dan tadi yang saya sebutkan. Kalau osteopeni ya masih oke lah. Boleh dengan yang Masih boleh. Tapi secara frekuensi, secara intensitas sih sama harusnya aja. sama ya. Ya, generally kita pengen kasih tahu pasien misalkan olahraga minimal 30 menit, bisa 5 kali seminggu. 3 sampai 5 kali seminggu lah at least. 5 kali seminggu lebih bagus. Oke. Oke, yang penting memang harus melakukan activity ya untuk tadi menstimulasi kepadatan tulangnya. Benar ya dok ya? Oke. Oke, kemudian apa aja gejala yang terlihat dok dari sudut pandang rehabilitasi dan kapan sebaiknya seorang osteoporosis itu sudah mulai melakukan tadi terapi-terapi tersebut? Iya, jadi ini osteoporosis disebutnya silent disease ya, karena memang dia tidak ada gejala. Nah, itu yang harus diwaspadai juga, yang semua sobat kece harus tahu juga. Osteoporosis itu tidak ada gejala, kita tidak tahu kita akan osteoporosis atau tidak sampai kita kejadian misalkan jatuh amit-amit terus patah gitu. Kok jadi gampang banget patahnya? Oh, ternyata ada osteoporosis. Karena dia nggak ada nyeri. Kalau dia ada nyeri mungkin sesuatu yang lain sebenarnya. Bisa osteoartritis, nah itu beda lagi sebenarnya kondisinya. Nah, jadi kalau misalkan pengen tahu nih, sebaiknya kita screening osteoporosis itu secara berkala. Biasanya sih kita mulai screening mulai usia 50 ke atas lah, karena itu adalah usia-usia mulai terjadi osteopenia, osteoporosis. Itu bisa dengan kita cek tadi bone mineral density,
Dan itu bisa dicek ulang setiap 3 sampai 5 tahun lah. Kalau masih awal-awal mungkin agak jauh jaraknya. Kalau memang ketemu ada masalah osteoporosis osteopenia, ya kita harus tangani. Kita berikan suplemen, kita berikan obat, kita berikan pelatihan-latihan tadi. Oke, berarti ini sebenarnya osteoporosis, osteopeni bisa menyerang semua kalangan ya dok ya? Bisa. Nggak cuman orang tua ya tadi kan, Bukan. walaupun pemeriksaannya udah mulai umur 50 ke atas itu wajib, tapi sebenarnya bisa juga menyerang yang di bawah umur 50 tahun ya? Bisa, terutama ada beberapa yang memang punya faktor risiko lebih, misalkan penyakit-penyakit tertentu, penyakit-penyakit dengan masalah-masalah hormon paratiroid, kemudian juga penyakit yang autoimun, karena dia mungkin konsumsi steroid secara dalam jangka panjang. Oke. Jadi buat kalian yang ada penyakit yang harus minum konsumsi steroid dalam jangka panjang itu punya risiko lebih tinggi terhadap osteoporosis. Itu harus hati-hati. Jadi ya baiknya memang konsulkan juga sih ke dokternya untuk dicek secara berkala. Oke, kalau wanita yang mau menopause dok, Ya, itu juga pasti ada gangguan pada hormonnya ya dok ya? betul. Berarti itu harus mulai mengkonsumsi ya, Iya, mulai mengkonsumsi misalnya kalsium diperbanyak seperti itu ya dok ya, biar Iya. nanti karena mungkin kalau udah menopause kepadatan tulangnya pasti langsung turun drastis ya dok ya, Iya, lebih cepat. lebih cepat Lebih cepat penurunan dari kadar kepadatan tulang. kepadatan tulangnya. Oke oke, iya nih. Jadi sebenarnya khusus mungkin wanita ya yang harus lebih aware ya, karena kan satu melahirkan udah pasti kepadatan tulangnya juga berbagi ya, tulang kalsiumnya berbagi dengan si bayi. Kemudian tadi mau menjelang masa-masa menopause juga harus ternyata ada gangguan hormon yang membantu menurunkan kepadatan tulangnya. Jadi memang kayaknya wanita perlu lebih aware nih ya mengkonsumsi kalsium gitu. Iya. Oke, terus nah kalau osteoporosis itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih dok? Bisa dong, Bisa ya? bisa membaik. Jadi ya ini kan dia kepadatan tulang. Heeh. Jadi kalau emang kondisinya belum terlalu parah ya kita coba tingkatkan kepadatan tulangnya, pelan-pelan bisa, tapi memang lambat. Jadi respon dari efek dari terapinya mungkin baru terlihat setelah 1 sampai 2 tahun. Dan itu pun naiknya dikit-dikit. Karena semakin parah osteoporosis semakin lama untuk menjadi sampai kesembuhan. Oke. Tapi masalahnya kita berlomba dengan waktu. Semakin usia tua, jadi tulang itu kan ada yang prosesnya itu adalah kayak siklus gitu loh. Jadi ada yang diserap, ada yang dipadat, ada yang dideposisi ke tulangnya. Semakin tua yang diserap itu akan semakin cepat, yang deposisi semakin lambat. Jadi kalau kita udah usia lanjut, misalkan 80 tahun ke atas, untuk mengejar jadi osteoporosis dari osteoporosis menjadi osteopeni menjadi normal itu sulit. Sulit ya, karena butuh waktu panjang dan yang diserap juga semakin Yang diserap cepat. banyak. Oke. Yang untuk Yang deposisi dideposit, malah semakin sedikit, semakin lambat lah. Dan makanya ya paling bagus ya kalau bisa mencegah. Jangan sampai Jadi kejadian. sebenarnya kalau dia sudah terjadi fraktur, ya itu yang agak susah ya dok ya untuk dia. Iya, kalau sudah terjadi fraktur, jadinya akan lebih sulit sembuh juga frakturnya biasanya. Karena kan deposit kalsiumnya juga jadi makin rendah, ini akan makin sulit pulih, makin lebih lama. Makanya kadang kalau orang tua itu ya sangat benar-benar hati-hati kan kadang kita punya anak gitu ya, hati-hati kalau udah di kamar mandi dan lain-lain, itu kan paling banyak penyebab Jatuh. mereka jatuh ya dok ya, sehingga mereka terjadi fraktur ya biasanya ya. Oke. Ya sih memang ya, kita memang harus mulai mencegah deh dari sekarang ya, sejak dini untuk kita mulai mencegah daripada tadi mengobati ya. Nah sekarang kita masuk ke mitos sama fakta ya dok ya. Mitos atau fakta, jadi nggak usah cepet-cepetan, jadi kita pengen tahu sebenarnya. Minum kopi, nah ini kayaknya saya pun juga suka sih dok minum kopi gitu ya. Kadang kalau misalnya di kantor nggak minum kopi 1-2 gelas sehari ngantuk, jadi kayaknya nggak ada apa ya mau ide-ide gitu ya. Jadi sebenarnya minum kopi itu bisa memicu osteoporosis atau enggak? Iya, saya juga suka minum kopi. Setiap hari minum kopi lah, 1 atau 2 gelas. Jadi benar Oke. bisa memicu osteoporosis. Kenapa? Karena kopi itu memang
bisa mengganggu penyerapan kalsium dan juga meningkatkan pengeluaran kalsium dari urin. Oh, Jadi oke. tapi memang pada kadar tertentu ya. Jadi kalau memang lebih dari misalkan 4 gelas sehari itu yang dikatakan beresiko. Tapi kayak saya kasih batas aman biasanya 2 sih. 2 gelas Dua. sehari itu kayaknya udah maksimal lah. Hmm. Ada yang bilang 3, cuman saya nggak pernah lebih dari 3. Jadi Dua. nggak pernah sampai 3. Lebih Saya oke. biasanya 2. Oke, jadi kita memang maksimalnya adalah dua, karena sebenarnya nggak cuman kopi, teh pun juga sebenarnya bisa dong membuat osteoporosis, karena ada Lebih banyak kandungan kopi sih ya. lebih banyak Teh saya kopi. kurang tahu. Oke, jadi kopi kalau bisa 2 gelas ya sehari, tapi gelasnya yang memang yang kecil ya dok ya, bukan gelas yang jumbo-jumbo kan ya. Jadi gelas yang memang ya pokoknya Satu porsi takaran lah. satu takar ya. Oke, jadi itu yang membantu dengan lebih dari segitu bisa memicu terjadinya osteoporosis ya. Iya. Tadi ya Tapi ya karena tadi tentu dalam terlambat. waktu lama ya, Dalam nggak waktu. cuman misalkan sekali 2 kali yang Iya, apa-apa sebenarnya nggak sih. minum dalam waktu seminggu langsung terjadi osteoporosis pasti kalau dia udah minumnya bertahun-tahun, Iya, kemudian pas di tes bone density-nya ternyata sudah mulai terjadi osteopenia atau iya, bahkan iya. osteoporosis. Tapi banyak faktor juga ya selain itu ya pasti dari Mm-mm. asupan juga. Apakah memang asupan kalsiumnya cukup nggak? Kemudian apakah cukup aktif olahraga atau tidak? Itu semua pasti Oke, berpengaruh. oke. Jadi faktor-faktor lainnya juga tetap mempengaruhi ya dok ya. Iya. Oke, yang kedua, kasur empuk lebih baik dibandingkan dengan yang keras. Kasur empuk. Kalau empuk saya malah lebih cepat tidur. Ya Keras itu maksudnya? empuk ya, empuk gitu kan enak nyaman. Cuman sebenarnya saya sih nggak menyarankan kalau terlalu empuk karena malah bisa bikin sakit, Oke. sakit pinggang. Biasa sakit pinggang sih. Jadi lebih ke firm tapi nggak terlalu keras juga ya. Jadi susah juga ya ini. Kita biasanya ngomong medium firm. Heeh. Jadi yang cukup keras tapi tidak terlalu Tidak keras. keras. Jadi dia masih bisa mensupport berat badannya dan seluruh badan kita tersupport dengan baik. Nah, ini saya sering ngasih edukasi tentang ini juga. Kalau terlalu empuk itu kan terlalu ambles Betul, masuk ke betul. bawah. Heeh. Jadi tulang belakang kita tuh jadi nggak bagus bentukan alignmentnya. Jadi malah jadi bengkok gitu loh ketika kita Benar, tidur. benar. Harusnya dia tetap lurus. Kalau dia terlalu keras, malah ada titik-titik yang terlalu tinggi tekanannya. Hmm. Jadi malah nggak nyaman tidurnya dan nggak nyenyak. Nggak bagus juga. Jadi memang Oke. bagusnya tuh pas. Yang nggak empuk juga dan nggak keras juga ya dok ya. Iya. Biasanya saya sering dengar kalau yang kasur khusus ortopedik ya. Hmm, Ya, biasanya itu yang lebih disarankan. iya itu kan tapi ya bisa dibilang nama ya yang diberikan oleh Heeh. perusahaan matras disebutnya Heeh. orthopedic technology Iya, gitu atau betul. apa gitu ya itu mungkin mereka sudah memikirkan apa yang bagus buat ini tapi kan tentu setiap merek mereka keluarin Hmm. orthopedic dari masing-masing ada Mhm. perbedaannya juga ya kita ya ya rata-rata sih harusnya lebih bagus Oke. daripada yang regular. Oke, oke, oke ya. Oke, kemudian apakah osteo hanya menyerang lansia? Tadi udah dijelaskan ya, Dok ya? Tidak ya. Tidak ya. Ya, Jadi sudah. hanya bisa juga menyerang yang di kita-kita di usia muda nih ya, sobat kece ya. Oke, jika tulang tidak sakit berarti tidak ada osteoporosis. Ya ini tadi kan mitos Mm-mm. ya. Jadi osteoporosis tadi ya silent Silent disease disease. ya. Jadi Heeh. kalau dia tidak ada gejala bukan berarti tidak ada Oh, osteoporosis. Makanya sebaiknya dicek aja, terutama buat kalian-kalian yang sudah di usia 50 tahun. 50 tahun. Kalau yang udah masih 30-an di sini sobat kece semuanya kayaknya masih muda gitu ya. Sobat kece Nggak ada salahnya 30-an juga sih cek periksa. ya. Nggak ada Betul. salahnya juga Heeh. periksa. Benar sih karena kita nggak tahu ya. Karena namanya tadi silent disease ya. Yes. Oke. Kemudian olahraga berat meningkatkan resiko osteoporosis. Mhm. Nah ini sebenarnya ada benernya, Oke. nggak salah. Olahraga berat tapi seberapa berat. Jadi orang-orang yang berisiko terhadap osteoporosis itu adalah orang yang tidak aktif sama sekali, ya. Tapi kalau dia sudah mulai aktif, mulai olahraga, dia akan menurun risiko osteoporosisnya. Tapi kalau udah terlalu ekstrim sampai kayak atlet yang sangat ekstrim yang benar-benar sampai gangguan hormon, sampai ada misalkan pada wanita dia sampai tidak gangguan menstruasi gitu, sampai tidak ada menstruasi karena terlalu berat aktivitas fisiknya, itu juga nggak bagus, malah meningkatkan risiko osteoporosis bahkan lebih parah. Jadi
emang bagusnya adalah sedang-sedang aja lah, nggak usah terlalu berat ya gimana. Tapi itu emang sampai ekstrim level yang biasanya atlet-atlet sih yang Oke, melakukan. iya biasanya Yang atlet kayak gitu. ultra endurance atlet itu yang membuat gangguan hormon dan gangguan tulangnya. Atlet itu berarti ya kayak misalnya olahraga pelari gitu ya dok ya, berarti dia sering terkena cedera lutut gitu dok, karena dia saking apa ya, kan pelari ya, Ya jadi dia banyak sih, pelari banyak tuh banyak masalah ya kalau aja. pelari. Semua olahraga, cabang olahraga pasti punya karakter uh, injury-nya sendiri. Jadi pelari misalkan suka sakitnya pada di mana, pemain apa suka sakit di mana, berenang sakitnya di mana, itu beda-beda. Kalau pelari sih banyak kena ke lutut ya. Ke lutut ya, oke ya benar sih, karena dia menggerakkan lututnya terus ya kalau mau Iya. lari ya. Oke dok, sebenarnya ada satu lagi mitos juga nih, bukan mitos ya, sebenarnya pengen tahu nih masyarakat sobat kece nih. Kadang kan pilihan kita mau konsumsi kalsium banyak, mau dari makanan juga ada, mau dari minuman juga ada, suplemen ada, bahkan susu nih ya. Jadi kalau sebenarnya mereka tuh perlu memilih yang mana nih? Kalau asupan tambahan makanan sudah, tapi misalnya perlu asupan tambahan, sebenarnya lebih baik dari yang model susu atau suplemen, sebenarnya yang lebih bagus untuk mereka gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang penting adalah kadar kalsiumnya. Kadar kalsiumnya itu harus terpenuhi. Ada rekomendasi minimum perharinya berapa. Rata-rata orang dewasa itu di 1000 mg kalsium. Kalau memang sudah lansia, sudah sedang wanita hamil, menyusui, sudah menopause, itu rata-rata bisa sampai 1200 1300 mg. Jadi itu yang penting dipenuhi. Nah, sumber dari mana itu memang bisa dari tambahan, biasanya kan dari makanan saja. Kalau makanannya kurang nih, tidak cukup, biasanya kita tambahin bisa dari pilihannya dari susu Iya. atau dari suplemen. Nah, untuk pilihan itu sebenarnya sama saja, tergantung preferensi. Jadi kalau memang sobat kece suka ya susu gitu ya, untuk minum susu setiap hari mau 1 sampai 2 gelas, itu nggak apa-apa, boleh aja. Tapi ada juga masalahnya orang yang tidak suka minum susu atau tidak bisa minum susu. Oke, iya. Misalkan laktos intoleran. Nah, itu jadinya um, kan kalau minum susu dipaksa minum susu ntar diare setiap hari kan Iya. menderita juga. Oke, Jadi iya. kita kasih alternatif lainnya, Pilihan yaitu lainnya. adalah dikasih Suplemen. suplemen. Nah, itu lebih mudah kan, jadi nggak harus kembung-kembung, minum 1 pil aja cukup. Biasanya sih begitu. Jadi ya dilihat aja, tergantung orangnya juga maunya sukanya apa, dan untuk diselang-seling pun juga nggak Nggak masalah. masalah, iya. Jadi kalau lagi pengen minum susu ya minum susu, lagi pengen suplemen nggak masalah. Yang penting kadarnya Kadar. terpenuhi. Oke, yang penting adalah asupan tadi, kadar kalsium yang dipenuhin itu tercukupi ya dok ya, mau dari manapun sebenarnya ya. Betul. Oke, karena memang benar kadang misalnya nih ada yang menderita diabetes karena susu ada kandungan gulanya, mungkin juga bukan jadi pilihan utama. Jadi memang benar-benar dilihat Iya. profil dari si pasien itu ya dok ya. Iya. Oke, ya, oke. Kayaknya udah selesai dok podcast kita ya. Kayaknya nggak kerasa ya sobat kece ya kalau kita ngobrol-ngobrol sama dokter Edbert ya terkait dengan kesehatan tulang di acara memperingati World Osteoporosis Day yang tahun ini jatuh di bulan Oktober ini juga ya. Oke, thank you sobat kece. Kalau misalnya pengen tahu lebih dalam nih, ternyata dokter Edbert ini juga ada YouTube ya dok ya, Oh, ada iya. YouTube dan IG-nya. Bisa loh sobat kece kalau pengen mampir ke YouTube-nya. Sering membahas edukasi-edukasi juga kan ya dok ya? Edukasi, Iya. memberikan tips-tips lah. Tips-tips, iya. Jadi pengen tahu lebih lanjut nggak cuman mungkin kesehatan tulang, tapi yang lain-lainnya ada ya dok ya. Iya dong. Bisa mampir juga di IG-nya, boleh disebutkan dok, IG-nya apa Iya, namanya? namanya sama, Dr. Edbert, itu tulisannya Dr.EDBERT. Oke, simpel ya, Dokter Edbert ya dok ya. Oke, jadi kalau misalnya mau konsultasi langsung bisa juga ya dok ya? Bisa, saya praktek di Visio Medical Clinic di Rumah Sakit Pondok Indah Purindah, yang di Purindah, sama Kineo Clinic. Oke, jadi sobat kece kalau misalnya ada nih orang tuanya, saudaranya atau
teman-teman yang pengen, oh aduh kayaknya kaki aku sakit atau apa, boleh langsung konsultasi ya, langsung ke Dokter Edward nih ya. Di sini langsung saya panggilkan pakarnya ya, jadi bisa langsung konsultasi di tempat praktek, di kliniknya juga, atau langsung bisa lihat-lihat IG-nya dulu ya. Oke, thank you Sobat Kece di acara siang hari ini, semoga bermanfaat ya Dok ya. Tadi informasi yang kita bagikan, sharingkan bermanfaat, bisa menambah pengetahuan juga dan bisa memberikan manfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, Sama-sama. thank you banget Dr. Terima kasih sudah Edward. mengundang. Sehat selalu. Berkolaborasi. Thank you. Bye bye.